Shalom adik-adik dan remaja. Apa kabar? Pasti sukacita dong hari ini. Oh iya, kakak-kakak GSM ini kayaknya punya tepukan baru. Mau denger? Kita denger ya. Ayo kakak-kakak. 1, 2, 3. Sukacita. Yeay. Oke, gitu. Oke, hari Minggu ini kita dilayani kakak-kakak cantik dan abang-abang ganteng. Mau lihat? Kita lihat dari sebelah kanan. Halo adik-adik, ada Bang Rian. Halo adik-adik, ada Kak Desti di sini. Halo adik-adik, ada Kak Aprista. Hai, ada Bang Riko. Hai Kakak Roma. Ada Kakak Jelita. Ada Bang Jaka. Oke deh, itu kakak-kakak dan abang-abang yang akan melayani minggu ini. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin.
Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami, sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi kembali untuk Tuhan lagu Au Sekolah Minggu. Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Doa
Shalom, sebelum mendengar firman, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur atas karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini anak-anak remaja dan sekolah minggu hendak mendengar firman. Kiranya Roh Kudus memimpin, sehingga firman yang kami dengar bersama-sama boleh menjadi kekuatan serta buat kemuliaan nama Tuhan. Bila kami Tuhan, dengarlah doa kami yang kami panjatkan melalui putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, apa kabar? Harapan dan tentunya dalam sukacita dan bijaksana. Firman Tuhan menjadi renungan pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat pertama sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi-budi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu bereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Dijawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak remaja dan sekolah minggu, tentunya ini sudah sering kita dengarkan. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sebagai pengantar, saya mau mengatakan barangkali anak-anak remaja lah ya, kalau anak-anak sekolah minggu barangkali masih sebagian sudah pernah naik kereta. Tentunya kalau kereta api, dia memiliki ataupun membuat waktu yang tepat pada keberangkatannya. Sehingga para penumpang dan katakan para personilnya benar-benar standby. Karena waktu dan juga jamnya telah ditentukan secara baik. Sehingga ketika kita datang tidak tepat waktu, kita akan ketinggalan kereta. Nah, tentunya kalau disebut ketinggalan kereta pasti kecewa dan kurang mengenakan. Tapi itu semua bisa terjadi kalau kita tidak mempersiapkan waktu dengan sebaik mungkin. Kita tidak standby.
pengajaran Tuhan Yesus lewat perumpamaan ini, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Maksudnya gadis yang bijaksana, dia membawa pelitanya lengkap dengan minyaknya. Sementara gadis yang bodoh, dia membawa pelitanya tapi tidak cukup persiapan minyaknya. Nah, ini berbicara bukan soal keberadaannya bodoh, keberadaannya bijaksana, bukan. Tapi ini ingin membicarakan soal keputusan. Keputusan yang tepat, keputusan yang benar akan menguntungkan diri kita sendiri. Kita tidak akan ketinggalan kereta. Kita akan menikmati, katakan, perjalanan dan juga kehidupan yang kita rencanakan. Nah, anak-anak remaja dan sekolah minggu, di tengah-tengah penantian 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh, ya mereka tentunya dibutuhkan sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya sendiri nantinya. Kalau kita lihat gadis yang bodoh, masing-masing gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana tertidur. Tetapi gadis yang bijaksana, ini nanti yang bedakan dengan gadis yang bodoh, walaupun tertidur, pelitanya menyala dan persiapan minyaknya terpenuhi. Sementara gadis yang bodoh, pelitanya menyala dan lambat laun mati karena kehabisan minyak. Nah, ini tentunya yang menentukan ya. Ini yang menentukan. Bagaimanakah yang disebut dengan berjaga-jaga? Bagaimanakah yang disebut dengan siap sedia? Yang siap sedia yaitu mempersiapkan segala sesuatunya dengan tepat dan baik, seperti menunggu kereta tadi ya, waktu, perlengkapan, dan juga standby kita harus siap sedia. Karena begitu waktunya tiba, begitu waktunya datang, kita tinggal berangkat dan tinggal menikmati perjalanan. Siap sedia berarti pelita harus tetap menyala. Pelita juga memiliki minyak yang cukup. Sehingga ketika disebut mempelai datang, nah ini dia, ketika disebut mempelai datang, dia tidak kelabakan dan dia tidak merasakan ada sesuatu yang kurang. Tetapi dia siap berangkat, dia siap bergerak, dan dia siap melayani. Kalau di sini gadis-gadis mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempelai perempuan yang bersama-sama dengan dia dan menyambut mempelai laki-laki. Nah, anak-anak remaja dan sekolah minggu, tentunya arti dari lampu pelita menyala, minyak penuh, ini adalah merupakan gambaran tanggung jawab. Suatu ketika, suatu saat, setiap orang harus bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Karena gimana pun itu ceritanya, ketika kita mempersiapkan diri sedemikian rupa, dengan pelita menyala dan minyak, perlengkapan minyak tersedia, tentunya ini akan menentukan bagaimana kita untuk kedepannya. Persiapan minyak ini kita ibaratkan dengan membaca firman, merenungkan, dan juga membuat hubungan kita baik dengan Tuhan lewat doa, pujian, hubungan kita dengan sesama. Inilah kalau kita gambarkan persiapan minyak yang cukup, yaitu
ada kesempatan waktu kita baca firman sehingga kita terus disegarkan dengan kehidupan. Ada juga kesempatan kita untuk merenungkan firman termasuk acara kita hari ini, sehingga dengan demikian kehidupan bisa semakin bisa kita lanjutkan dalam perjalanan berikutnya. Terus siap-siap karena kedatangan Tuhan itu adalah kesempatan. Kesempatannya hanya satu kali. Seperti kereta tadi ya. Ada jamnya, ada waktunya. Ketika waktu jam itu sudah lewat, tentunya kita akan ketinggalan kereta. Demikian juga kedatangan Tuhan yang kedua. Hanya sekali saja. Prosesnya singkat. Kesempatan itu harus kita pergunakan sebaik mungkin. Waktunya terbatas. Jika kita tidak siap, kita akan pasti ketinggalan dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi fokus bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, fokus bagaimana juga pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari, itulah minyak yang sesungguhnya yang tetap kita harus persiapkan. Karena pada akhirnya jangan menjadi sia-sia. Sudah berapa jam gadis yang bodoh itu menanti. Tetapi pada waktu mereka kehabisan minyak dan membelinya keluar, saat mereka keluar mempelai laki-laki datang. Sehingga pintu pun ditutup. Akhirnya mempelai mengatakan ketika mereka mengetuk pintu berikutnya untuk masuk. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, dan sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, tentunya bagi anak-anak remaja dan sekolah minggu, ya, kesiapan kita untuk misalnya remaja belajar dengan baik, kesiapan untuk mempersiapkan segala sesuatunya di rumah, dan juga anak-anak menjaga adik-adiknya, ini akan diibaratkan seperti mengisi minyak kita tetap penuh, supaya saatnya kedatangan Tuhan, pelita kita tetap menyala, karena asumsi minyaknya tercukupi dengan baik. Intilah firman Tuhan, kiranya itu bermanfaat bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan bagi anak-anak remaja dan sekolah minggu GKPS Tambun. Tolong Tuhan, penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita. Sehingga walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak kami remaja dan sekolah minggu tetap bisa beraktivitas. Mereka belajar dari rumah. Mereka juga beraktivitas semuanya dari rumah atas bimbingan tuntunan orang tua masing-masing. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati keluarga orang tuanya, agar tetap dalam kasih naungan sukacita yang berasal dari Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah doa kami. Doa ini kami panjatkan melalui putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah dari Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmah adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertiannya. Dihafal ya adik-adik, jangan sampai lupa. Amsal 9 ayat yang ke-10. Adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini, kelas kecil dan kelas besar adalah membuat prakarya seperti ini. Adik-adik, hari ini kita akan menuliskan "Aku anak bijak". Adik-adik tulis dulu terlebih dahulu di kertas HVS berwarna putih, "Aku anak bijak". Lalu diwarnai, kemudian digunting dan ditempelkan di kertas karton seperti ini. Adik-adik jangan lupa ya, untuk adik-adik kelas kecil yang belum bisa menggunakan gunting,
minta tolong kepada kakak, adik, abang, papa atau mamanya, karena berbahaya kalau adik-adik yang gunting sendiri. Jangan lupa setelah digunting diwarnai semenarik mungkin, kemudian ditempel seperti ini ya adik-adik. Oke, kakak tunggu hasil karya dari adik-adik semua. Jangan lupa hasil karyanya dikirim ke grup GKPS, Tambun boleh ke grup jemaat atau ke grup Inang. Selamat berkreativitas adik-adik. Shalom adik-adik, untuk kelas remaja tugasnya adalah berdiskusi ya. Cari teman satu atau dua ya, jadi 3 orang buat diskusi, buat kelompok, diskusikan, mencari menjelaskan tokoh Alkitab yang suka mendengar ya. Tokoh Alkitab yang kata mau di sini adalah Abraham, Nuh, dan Ayub. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok apa saja yang sudah dilakukan para tokoh ini tentang mendengarkan. Oke ya, tugasnya segera dikumpulkan, kirim ke grup remaja. Nanti yang akan nilai dan ditunggu secepatnya. God bless you. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kita tutup ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu, sehingga pada hari ini anak-anak remaja dan sekolah minggu boleh berbakti, beribadah lewat kebaktian ini. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur, nyanyian dan kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi murid-murid-Mu. Kiranya ajar kami untuk selalu memiliki hikmat, keyakinan, kepercayaan, agar kami bisa menyampaikan segala sesuatu, kehendak kami, juga kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Anak Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa
serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.